Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallim ala khairil anami sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat wawasan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah di tahun ini. Berapa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, namun kehidupan mereka di dunia telah berakhir. Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu memanggil mereka. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak melakukan amal ibadah saleh. Sahabat wawasan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam bulan Ramadan terdapat ibadah wajib yang Allah perintahkan kepada kita, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat wawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita jangan sampai lalai dan meninggalkan ibadah puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena meninggalkan ibadah puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama adalah dosa. Di dalam puasa Ramadan terdapat keutamaan-keutamaan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalha ila 700 dhi'fin. Qala azza wa jalla, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan pahalanya 10 kebaikan hingga 700 kali. Allah berfirman, kecuali puasa, karena itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan tidak hanya itu saja, dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa terdahulunya akan dihapus. Dan tidak hanya itu saja, bagi orang yang berpuasa terdapat 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika mereka berbuka, dan kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Rabb-Nya. Sahabat wawasan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berpuasa kita diperintahkan untuk menahan dahaga dan lapar, menahan dari ajakan hawa nafsu walaupun kita menyukainya, menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Tidak hanya menahan perut, tapi menahan juga apa yang di bawah perut, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kebolehan seorang suami mendatangi istrinya hanya sampai ketika waktu fajar datang. Dan waktu fajar adalah awal permulaan waktu berpuasa. Maka dari itu, seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya selama waktu berpuasa. Jikalau seorang suami mendatangi istrinya dan dia dalam keadaan berpuasa dan wajib berpuasa, maka puasa keduanya batal, berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wajib mengqadanya. Dan tidak hanya itu saja, seorang suami wajib membayar kafarat.
dengan memerdekakan budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Hal ini pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi bersama para sahabat, dan tiba-tiba datanglah seorang pria. Pria ini berkata, "Binasalah saya, binasalah saya." Nabi bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Pria ini menjawab, "Saya telah mencampuri istri saya dan saya dalam keadaan berpuasa." Nabi bertanya, "Apakah kamu sanggup memerdekakan budak?" Lalu pria ini menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Pria ini menjawab, "Tidak ya Rasul." Nabi bertanya lagi, "Apakah kamu sanggup memberi makan 60 orang fakir miskin?" Kemudian pria ini menjawab, "Tidak ya Rasul." Nabi terdiam. Dan ketika itu ada seseorang yang membawakan hadiah kepada Nabi sekeranjang kurma. Lalu Nabi memberikan kurma itu kepada orang yang bertanya tadi. "Ambillah ini dan bersedekahlah dengan kurma ini." Kemudian pria itu menjawab, "Sungguh tidak ada yang lebih miskin daripada saya." Nabi pun tersenyum hingga kelihatan gigi serinya. Kemudian Nabi berkata, "Ambillah ini dan berikanlah makan keluargamu dengan kurma ini." Sahabat wawasan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sabar menahan dahaga dan lapar. Waktu berbuka pasti tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan kita untuk membunuh hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan kita menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Dan jika waktu berbuka telah tiba, kita dianjurkan untuk menyegerakan waktu berbuka. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Bahwasanya manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Maka dari sini timbullah pertanyaan, apakah seorang suami boleh berbuka dengan mendatangi istrinya? Dalam hal ini tidak ada larangan, karena pada dasarnya apa-apa saja yang dilarang ketika berpuasa telah boleh dilakukan ketika waktu berbuka, seperti makan dan minum. Namun alangkah lebih baiknya jika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti apa yang dipraktekkan beliau ketika beliau berbuka puasa. Nabi SAW berbuka dengan kurma sebelum beliau salat. Namun jika tidak ada kurma, Nabi SAW berbuka dengan air putih. Dalam hal ini yang bisa kita ambil bahwasanya adalah Nabi SAW mengajarkan kesederhanaan dalam berbuka puasa. Sahabat wawasan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan semaksimal mungkin, banyak melakukan amal ibadah saleh agar bisa menjadi bekal bagi kita di masa setelah kehidupan. Akhir kata, Ramadan helwa, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.